Pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford harus menjadi 3 poin buat Chelsea. Ini sangat penting karena Chelsea harus merangsek naik ke atas ya di katrol dengan performa terbaik Chelsea di Premier League setelah kalah melawan Bayern Munchen, dan kesempatan ini harusnya menjadi kesempatan emas buat Chelsea buat bounce back karena Manchester United ini ada di era terburuknya dan ini akan menjadi pertaruhan buat Ruben Amorim. Di video kali ini gue akan membahas preview match analisis antara Manchester United melawan Chelsea di pekan kelima Premier League ya. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe channel ini, like dan komen videonya juga, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono supaya tidak ketinggalan berita mengenai Chelsea ya, dan juga akan banyak interaksi antara gue dan kalian di Instagram. Jadi jangan lupa buat follow gue dan join channel gue di Instagram. Nah, tentu ini akan menjadi pertandingan prestisius pertama Chelsea ya. Akan bertandang ke Old Trafford, ke stadion yang memang punya nama besar di zaman dulu, tapi di zaman sekarang Manchester United ini adalah tim yang sedang terluka, terpuruk, dan dalam keadaan yang kacau ya, on fire. Di bawah asuhannya Ruben Amorim belum juga menemukan performa terbaiknya, dan ini adalah kesempatan emas buat Chelsea untuk mengamankan 3 poin di Old Trafford untuk pertama kali setelah 5 tahun ya. Kita belum pernah menang melawan Manchester United di Old Trafford. Yang kita ingat adalah pertandingan imbang ya 2 tahun lalu kalau nggak salah, itu yang benar-benar luar biasa. Kita menang terakhir di era Frank Lampard melawan Ole Gunnarsson ya, itu juga menjadi di FA Cup ya, itu menjadi terakhir kali Chelsea berhasil memenangkan pertandingan di Old Trafford. Tapi di 8 pertandingan terakhir Chelsea dan Manchester United ini sama-sama berbagi 2 kemenangan ya, dan 6 hasil imbang, dan ini menjadi catatan penting juga buat Enzo Maresca untuk mengakhiri rekor yang tidak cukup baik ini di Old Trafford ya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang gue nanti-nanti banget di hari Sabtu jam setengah 12 malam ya. Dan gue akan live react juga bersama dengan anak-anak Grombol, bersama Iksan dan Ole di channelnya Grombol. Jadi pastikan kalian semua join di sana ya. Nah, seperti apa pertandingan ini akan terjadi dan bagaimana setup game Enzo Maresca, dan menurut gue setelah pertandingan melawan Bayern Munchen kemarin ini perlu ada refreshment ya, terutama di lini serang dan lini defense Chelsea, karena kemarin itu kita benar-benar terlihat sangat tergopo-gopo melawan Bayern Munchen. Serangan cepat dan counter pressing, juga defense compact-nya dari Bayern Munchen ini membuat permainan Chelsea gagal berkembang di comeback awalnya di Champions League kemarin ya, dan ini akan menjadi catatan penting juga. Dan semoga gue berharap ini tidak kejadian ya di laga melawan Manchester United ini, karena memang kelihatannya Manchester United ini jauh dari kata siap untuk menghadapi Premier League, terutama dari lini tengah mereka. Permainan 3 back ya Ruben Amorim ini banyak meninggalkan celah dan sangat membuat rapuh lini tengahnya Manchester United ya, dengan sokongan wingback yang menurut gue belum capable untuk dimainkan dengan skema 3 back ini ya. Dan semoga aja ini menjadi satu menjadi satu kesempatan buat Chelsea. Ini adalah chance besar Chelsea untuk mengalahkan Manchester United di Old Trafford, dan kita mengukir kembali sejarah yang sudah 5 tahun tidak pernah kita lakukan kembali, yaitu memenangkan pertandingan di Old Trafford. Dan ini akan sangat memorable buat gue pribadi, karena Old Trafford-nya antara Manchester United dan Chelsea ini selalu berbekas di benak gue, dan ini akan menjadi, walaupun di era ini Manchester United belum juga mampu meningkatkan performanya, sedangkan Chelsea sudah berhasil merangsek ke papan atas. Dari sebelumnya, 2 tim ini sama-sama menjadi pesakitan ya di Premier League. Tapi sayangnya Manchester United terlihat agak lebih slow ya untuk recovery dari keadaan yang sudah terjadi kemarin-kemarin. Dan ini agak akan menjadi spirit buat para pemain Chelsea ya untuk mengalahkan Manchester United. Apalagi ada Mason Mount di sana yang katanya sudah bisa dimainkan di pertandingan kali ini, dan Matheus Cunha juga. Dan striker yang baru, Benjamin Sesko, semoga aja di pertandingan kali ini masih tetap away ya, nggak bisa melakukan apapun, tidak bisa menciptakan gol bahkan ya, dan semoga aja itu masih berlanjut di pertandingan kali ini. Dan gue gak tahu, tapi ada berita juga yang kemarin sempat gue bahas bareng Ole dan Iksan ya di Blue Room. Teman-teman bisa lihat ya, obrolan kita itu seru banget, terutama di bagian-bagian akhirnya ya. Mungkin teman-teman yang udah nonton silakan komen di kolom di bawah ya, seperti apa sih episode kedua ini. Nah, tapi di pertandingan kali ini katanya ini akan menjadi pertandingan penentu nasib dari Ruben Amorim. Kalau seandainya Ruben Amorim kalah di pertandingan kali ini, maka bye-bye, mereka akan
memecat Ruben Amorim dan menggantinya dengan pelatih yang lebih baik lagi. Gue pribadi melihat memang udah saatnya kayaknya ya Ruben Amorim diberikan deadline supaya dia juga tidak terlalu keras kepala ya, karena di press con terakhirnya itu dia menyatakan bahwa kalau mau mengganti filosofi silakan mengganti orangnya aja, dan itu semoga aja nggak menjadi bumerang ya buat Ruben Amorim setelah pertandingan kali ini. Kalau gue pribadi gue pengen banget Chelsea menang, bahkan gue sangat pede Chelsea bisa mendapatkan 3 poin di Old Trafford ya di pertandingan kali ini. Tapi seperti apa setup game yang akan dilakukan oleh Enzo Maresca di pertandingan kali ini, kita belum tahu, tapi kemungkinan besar Enzo Maresca akan mengeluarkan rotasi pemain yang menurut gue harusnya sudah lebih dari siap ya untuk menghadapi Manchester United di Old Trafford. Eh Secara possession pasti Chelsea akan berusaha untuk memenangkan variabel tersebut di pertandingan kali ini. Touch in box juga pasti Chelsea akan berusaha untuk memenangkan pertandingan ini, dan kita nggak akan bermain defense, kita nggak akan bermain low block, kita akan keluar menyerang menurut gue ya dengan line up yang tinggi, defense line yang tinggi, dan itu juga akan menjadi satu keuntungan buat Chelsea karena rapuhnya lini tengah dari Manchester United. Tapi kita juga harus mewaspadai, Chelsea juga harus mewaspadai serangan balik dari Manchester United dengan sayap-sayapnya yang cukup cepat ya menurut gue, dan Bruno Fernandes yang masih gacor aja walaupun berada di posisi tengah saat ini ya, bermain di posisi 6 dan 8, tapi nggak membuat Bruno Fernandes ini kehilangan touch-nya ya. Dan menurut gue world class player yang ditunjukkan oleh Manchester United ini hanya ada di diri Bruno Fernandes, dan ini juga harus bisa di lock ya oleh Caicedo dan Enzo Fernandez bagaimanapun caranya supaya bola tidak banyak mengalir ke kakinya Bruno Fernandes. Dan seperti biasa melawan Manchester United ini akan sangat tricky ya dengan keputusan referee yang kemungkinan besar apakah akan merugikan Chelsea dengan mungkin dapatnya penalti buat Manchester United dan lain-lain, dan ini juga harus diantisipasi oleh para pemain Chelsea ya. Jangan sampai melakukan tackle keras atau tackle-tackle yang beresiko di kotak penalti Chelsea, karena kita tahu pertandingan ini tensinya akan tinggi banget dan ini akan membuat referee sangat bias untuk menentukan keputusannya di 50-50 situation yang akan terjadi seandainya memang para pemain defense Chelsea ini tidak hati-hati ya. Nah, ini yang akan gue pasang buat line up melawan Manchester United. Di posisi goalkeeper seperti biasa Robert Sanchez yang penampilannya masih solid sampai saat ini ya, dengan error prone yang semakin menurun, akan dipasang di bawah bar goal ya di pertandingan kali ini. Buat defense line, dua center back, ini gue berharap semoga ada refreshment ya. Wesley Fofana dimainkan menggantikan Tosin Adarabioyo, karena gue udah dari beberapa pertandingan kemarin berharap Fofana ini dimainkan supaya kita bisa melihat sebenarnya kualitas dia ini seperti apa, dan apakah dia wajib dijual nanti di Desember ya, supaya kita bisa mendatangkan back baru, dan ini harus segera diakses, dan satu-satunya cara yang fair menurut gue adalah dengan memainkan Wesley Fofana di pertandingan-pertandingan penting seperti ini. Trevoh Chalobah gue berharap masih bermain lagi ya dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Setelah kemarin dia babak belur ya dihajar oleh Bayern Munchen. Tapi Trevoh Chalobah ini harusnya bisa step up ya karena dia juga punya pengalaman, dia juga cukup tenang, dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini dia bermain bisa jauh lebih baik daripada saat dia bermain melawan Brentford ataupun Bayern Munchen kemarin ya. Buat di sisi flank, Reece James ini juga gue berharap dimainkan ya menjadi starting line up di pertandingan kali ini, karena defense-nya Reece James ini kita sangat butuh. Kemarin kita udah memainkan Bayern Munchen itu Malo Gusto dan kelihatan tidak ada impact apapun di sisi defense. Makanya gue berharap semoga Reece James ini bisa dimainkan dan bisa mengalirkan bola yang baik ya ke depan maupun ke tengah, karena dia punya kualitas passing yang jauh lebih baik daripada Malo Gusto. Marco Cucurella pasti dimainkan di pertandingan kali ini, dan semoga aja dia bisa menciptakan gol lagi ya, duet antara Reece James dan Marco Cucurella seperti pertandingan terakhir kita melawan Manchester United ya. Passing yang luar biasa dari Reece James dan sundulan yang sangat ikonik ya dari Marco Cucurella, dan gue berharap semoga di pertandingan kali ini hal itu terjadi lagi ya. Buat power horse kita di lini tengah itu ada dua midfield, Moises Caicedo dan Enzo Fernandez kayaknya yang akan gue pasang di pertandingan kali ini, karena harus menekan dan mengalirkan bola melawan Bruno Fernandes ini bukan pekerjaan yang gampang ya, dan gue nggak tahu Andre Santos apakah siap untuk menggawangi dari Bruno Fernandes ini, tapi gue yakin Enzo Fernandez bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya, terutama kalau seandainya memang Mason Mount ini dimainkan, dan ini bisa menjadi duel yang sangat menarik karena kita tahu
hate-nya mereka antara Enzo Fernandez dan Mason Mount ini vibes-nya itu bener-bener nggak baik ya, dan ini gue akan menjadi bumbu yang sangat menarik di pertandingan kali ini ya. Dan buat di lini serang, nah ini gue akan melakukan refreshment yang gue berharap semoga juga Enzo Maresca lakukan ya. Akan gue taruh Garnacho di posisi kiri, dan ini akan menjadi ikonik banget buat dia bermain di Old Trafford melawan tim previous timnya, dan semoga aja dia bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, dan gue berharap semoga ini bisa menjadi spirit lebih buat Garnacho membuktikan dan membungkam Old Trafford di pertandingan kali ini. Di posisi nomor 10, gue akan taruh Cole Palmer ya, pemain bintang kita yang memang lagi tune in banget, dan semoga aja dia bisa menciptakan GA di pertandingan kali ini. Dan di sebelah kanan ada Esteva Willian yang kemarin walaupun dimainkan hanya sebentar berhasil memberikan assist ke Cole Palmer walaupun di VAR akhirnya ya. Dan 3 opsi atau kombinasi pemain di lini depan ini gue berharap bisa meningkatkan serangan Chelsea lebih baik lagi daripada sebelumnya, karena kelihatannya udah stagnan ya. Dan Pedro Neto juga harus agak dirotasi karena secara fitness mungkin udah terlalu kelelahan, kayak kemarin juga dia tidak banyak impact ke lini bertahannya Chelsea ya. Dan semoga aja 3 pemain ini bisa menjadi pemain-pemain kreatif yang membawa GA buat Chelsea di pertandingan kali ini. Buat lini serang, karena Liam Delap belum dimainkan, udah pasti Joe Pedro yang akan dipasang di sini ya, dan kemungkinan besar akan diganti dengan Terrick George di babak kedua ya, karena kelihatan Joe Pedro ini juga belum kembali fitnessnya, dan gue nggak berharap banyak buat Joe Pedro, cukup menjadikan dia sebagai opsi serangan aja ya, yang membuka peluang dari buat 3 pemain di belakangnya ini untuk melakukan aksi di kotak penaltinya Manchester United ya. Seperti yang udah gue bahas juga di sebelumnya, possession akan kita kuasain, dan semoga aja ini menjadi pertandingan yang baik buat Chelsea ya. Enzo Maresca bisa mengeluarkan kemampuan terbaik pasukannya, dan juga kita bisa mempersiapkan set piece play dari corner maupun dari free kick ya, yang bisa membuat keuntungan buat Chelsea, karena kelihatannya ini pertandingan akan sangat keras dan akan banyak set piece yang kita dapatkan, dan semoga aja itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain Chelsea ya. Dan gue berharap juga semoga tidak ada kartu merah di pertandingan kali ini yang merugikan Chelsea. Jadi seluruh pemain harus benar-benar konsentrasi, fokus terhadap apa yang harus mereka lakukan dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di pertandingan kali ini. Kemenangan ini akan membuat 3 poin dan Chelsea berhasil membawa 12 poin, yaitu berarti kita akan semakin dekat dengan Liverpool yang seandainya dia akan bermain imbang ataupun kalah, walaupun agak tidak mungkin ya. Tapi kita lihat aja setelah game week ke-5 ini akan seperti apa chance-nya Chelsea secara percentage ya, di The Prediction. Berapa persen yang akan gue kasih buat Chelsea memenangkan Premier League setelah pertandingan game week ke-5 ini. Seperti apa pertandingan ini? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman semua. Kira-kira game week ke-5 ini apakah akan dimenangkan oleh Chelsea atau kita bermain imbang atau seperti apa? Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Nah, that's it videonya. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes dan komen juga ya. Taruh opini kalian di kolom komentar karena akan sangat gue appreciate. Jangan lupa juga buat subscribe channel gue ya. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena support kalian akan sangat berarti buat gue. Dan jangan lupa buat follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu update berita mengenai Chelsea dan kita bisa berinteraksi di situ. Langsung aja join ke channel gue. Jam 11:30 hari Sabtu, kita semua akan mendukung Chelsea ya. Gue akan live react juga di Grombol, jadi jangan lupa buat stay tune di Grombol ya. Nanti di jam 11 berarti hari Sabtu, kita ngobrol-ngobrol dulu, baru kita nonton keseruan di matchday ke-5 ini. Tetap dukung Chelsea, once a blue always be blue, up the Chelsea.